saya tak terfikir. Macam saya kata, saya tak terfikir tu, tak ada dalam impian saya. Macam saya kata awal ikhlas, saya cakap, saya pun tak terimpi dengan itu semua. Timnas Malaysia kena batunya. Dulu sering mengejek Timnas Indonesia, sekarang malah ranking Indonesia jauh di atas Malaysia. Seiring berjalannya waktu, dinamika sepak bola Asia Tenggara terus berkembang, dan situasi terkini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Timnas Indonesia yang dulu sering menjadi sasaran ejekan dari Timnas Malaysia kini justru berada di atas angin. Tidak hanya dalam hal prestasi, tetapi juga dalam peringkat FIFA, di mana Indonesia kini berada jauh di atas Malaysia. Hal ini menjadi sorotan, terutama bagi para penggemar sepak bola yang dulunya melihat Malaysia sebagai rival utama Indonesia di kawasan ini. Dulu mengolok-olok, kini tertinggal jauh. Beberapa tahun lalu, terutama setelah kemenangan Indonesia di beberapa ajang regional, Timnas Malaysia seringkali memperlihatkan sikap meremehkan terhadap kekuatan Timnas Indonesia. Berbagai komentar dan ejekan pun sering dilontarkan oleh media dan penggemar sepak bola Malaysia, dengan mengatakan bahwa Indonesia belum bisa bersaing dengan mereka di tingkat regional. Bahkan, sejumlah pemain Malaysia tak jarang mengejek kualitas permainan Indonesia, menganggap mereka lebih unggul dalam hal taktik dan kualitas pemain. Namun, apa yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Timnas Indonesia yang pernah dianggap tertinggal dari Malaysia, kini tampil sangat kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya secara konsisten meraih hasil positif, Indonesia juga mulai menunjukkan kemajuan pesat dalam peringkat FIFA. Sementara itu, Malaysia justru harus merasakan kenyataan pahit setelah beberapa kali kalah dalam pertandingan penting, yang akhirnya membuat posisi mereka di ranking FIFA merosot tajam. Timnas Indonesia tunjukkan perkembangan positif. Perkembangan pesat yang dialami oleh Timnas Indonesia patut diacungi jempol. Sejak era kepelatihan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia mulai menunjukkan identitas permainan yang lebih solid dan agresif. Tidak hanya dalam ajang regional seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia, tetapi Indonesia juga sukses di ajang-ajang persahabatan internasional dan turnamen besar lainnya. Pemain-pemain muda berbakat seperti Evan Dimas, Witan Sulaiman, dan Egy Maulana Fikri mulai menjadi bintang di kompetisi internasional, membawa Indonesia kembali bersaing di level yang lebih tinggi. Selain itu, Indonesia juga berhasil membangun sistem pengembangan pemain muda yang lebih terstruktur, sehingga menghasilkan talenta-talenta muda yang siap tampil di kompetisi internasional. Peningkatan kualitas sepak bola di Indonesia ini tercermin dalam naiknya peringkat FIFA mereka, yang secara signifikan menyalip Malaysia. Pada peringkat FIFA terbaru, Indonesia menduduki posisi yang jauh lebih baik dibandingkan Malaysia, yang kini terlempar ke bawah. Hal ini menjadi pembuktian bahwa meskipun sempat diremehkan, Indonesia kini berhasil bangkit dan membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara. Malaysia tertinggal. Kenapa bisa begini? Sementara itu, Timnas Malaysia justru mengalami penurunan performa yang cukup mencolok. Setelah beberapa tahun terakhir yang dianggap sebagai masa kejayaan, Malaysia kini harus merasakan kenyataan bahwa mereka tertinggal jauh dalam hal kualitas permainan. Meski sempat mendapatkan hasil yang cukup baik pada awal kepelatihan Kim Pan-gon, namun hasil-hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir membuat Timnas Malaysia semakin terperosok ke peringkat yang lebih rendah. Kurangnya konsistensi dalam permainan dan kegagalan untuk membangun tim yang solid menjadi salah satu faktor penyebab utama. Beberapa kali Malaysia tampil buruk di ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF, sehingga merosot di ranking FIFA. Kualitas pemain yang tidak berkembang pesat serta strategi yang kurang efektif juga menjadi sorotan besar dari penggemar sepak bola Malaysia. Ejekan masa lalu kembali menerpa. Mengingat sejarah persaingan antara Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia, ejekan yang dilontarkan Malaysia beberapa tahun lalu terhadap Indonesia kini kembali menjadi pembicaraan hangat. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang merasa puas melihat keadaan ini, mengingat dulu mereka sering dipandang sebelah mata oleh Malaysia. Kini, dengan posisi yang jauh lebih baik di ranking FIFA dan prestasi yang semakin meningkat, Indonesia seolah membuktikan bahwa kerja keras dan perkembangan tim akhirnya membuahkan hasil. Di sisi lain, meskipun Malaysia masih memiliki potensi besar untuk kembali bangkit,
mereka harus belajar dari pengalaman ini. Kritikan dan ejekan yang dulu mereka lontarkan kini menjadi bahan introspeksi yang harus mereka hadapi. Waktu kini telah berubah, dan Malaysia harus segera berbenah untuk mengembalikan kejayaan yang dulu mereka nikmati. Rivalitas yang sehat untuk sepak bola Asia Tenggara. Persaingan antara timnas Malaysia dan Indonesia memang selalu menarik untuk disimak. Namun, di balik semua itu, kedua tim ini memiliki potensi yang luar biasa untuk saling menginspirasi dan mendorong perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Rivalitas yang sehat seharusnya dapat memacu kedua tim untuk terus meningkatkan kualitas permainan mereka, baik dalam pengembangan pemain maupun strategi tim. Bagi timnas Indonesia, ini adalah waktu untuk terus mengukir prestasi dan membuktikan bahwa mereka adalah tim yang patut diperhitungkan di tingkat Asia. Sementara bagi Malaysia, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengembangkan kembali tim mereka agar bisa bersaing dengan Indonesia dan negara-negara kuat lainnya di Asia Tenggara. Apa yang bisa dipelajari dari persaingan ini? Dari persaingan antara timnas Malaysia dan Indonesia, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik. Pertama, kerja keras dan kesabaran dalam membangun tim yang solid dan kompetitif adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan. Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan pengelolaan pemain muda yang baik, mereka bisa mengalahkan tim-tim yang sebelumnya lebih dianggap kuat. Kedua, rivalitas yang sehat dan penuh respek dapat mendorong kedua tim untuk berkembang. Ejekan yang dulu pernah dilontarkan Malaysia terhadap Indonesia bisa menjadi contoh bagi semua pihak untuk tidak meremehkan lawan, apalagi dalam dunia sepak bola yang dinamis dan penuh kejutan.